6 perkara yang Rasulullah khawatirkan. Dalam hadis kata Rasulullah, akhafu alaikum sittan, aku mengkhawatirkan atas kalian 6 perkara. Yang pertama, imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh, tidak cakap dalam memimpin. Yang kedua, safkud dam, yaitu ditumpahkannya darah. Yang ketiga, bai'ul hukam, jual beli hukum. Yang keempat, qati'atur rahim, putusnya silaturahim. Yang kelima, nashwan yattakhidunal qur'ana mazamir, pemuda-pemuda yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling-seruling saja. Dan yang keenam, kasratas syurat, banyaknya algojo yang kejam, yang zolim. Iya. Yang pertama apa itu? Yang Rasulullah khawatirkan tadi Pak, apa? Pemimpin yang bodoh. Lah kalau pemimpin bodoh nggak bisa memimpin, kira-kira rusak nggak negara Pak? Rusak Pak negara. Makanya dalam Islam tuh Pak, syarat yang boleh menjadi pemimpin apa? Cerdas, punya wawasan yang sangat luas, sehat jasmani dan rohani. Iya. Dia pun juga seorang ahli dalam ijtihad. Dalam Islam pemimpin harus begitu. Tapi kalau sistem Islam yang sistem selain Islam yang diberlakukan, ya sulit. Iya. Siapa saja bisa jadi pemimpin asal dapat suara, duitnya gede, kan gitu. Iya. Kalau dapat suara, duitnya gede, bisa nyuap orang banyak, dia dapat suara, dapat jadi pemimpin. Apakah dia orang yang cakap dalam memimpin atau tidak, ya nggak peduli. Yang penting dia dapat suara. Sedangkan dalam Islam bukan masalah suara atau bukan, dia cakap nggak dalam memimpin, dia ahli bukan dalam kepemimpinannya. Kalau dia bukan ahlinya nggak boleh. Iya. Kalau ternyata dia memang ahli, dia masya Allah, ya kepemimpinannya bagus, keilmuannya bagus, ya, dan orangnya juga tegas dan kuat, masya Allah, ini yang dipilih dalam Islam. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ikhwata Islam, maka yang Rasulullah khawatirkan itu apa? Pemimpin yang bodoh. Yang Rasulullah khawatirkan tadi menumpahkan darah, di mana kaum muslimin saling membunuh Pak. Kaum muslimin saling berperang satu sama lainnya, perang saudara Pak. Dan itu terjadi pada zaman-zaman sebelum kita Pak. Ketika umat Islam terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil Pak, mereka saling berperang, saling berebut kekuasaan. Iya. Sudah saya sebutkan tadi bagaimana dahulu perang antara Banu Umayyah dan Banu Abbasiyah. Dua-duanya kaum muslimin, negara kaum muslimin. Tapi karena untuk demi kekuasaan, mereka menumpahkan darah. Subhanallah, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Jual beli hukum, artinya hukum bisa dijual belikan. Sogok. Iya. Kasih antum datang ke rumah Pak Hakim, bawa duit 10M. Pak, ini saya punya duit 10M. Asal Bapak mau bela saya. Akhirnya apa? Hakim tidak bisa adil. Dia akan membela siapa yang paling gede duitnya. Siapa yang paling gede duitnya, dia yang menang. Ini namanya jual beli hukum Pak. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hukum bisa dibeli. Kalau sudah seperti ini, tidak akan ada keadilan di dunia Pak. Yang akan menang terus siapa? Orang kaya. Orang miskin pasti akan dihinakan terus. Sementara dalam Islam Pak, hukum tidak bisa dijual belikan. Anda salah, Anda mendapatkan hukuman had. Siapapun Anda, walaupun dia pemimpin sekalipun, harus dikenakan hukuman had. Makanya kata Rasulullah, wa aimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalaulah Fatimah anakku yang mencuri, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Dalam Islam nggak ada orang kebal hukum Pak, nggak ada. Semua sama di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kemudian hukum bisa diperjualbelikan, masya Allah, pasti kezaliman akan merajalela ya akhal Islam. Ya, merusak kehidupan ikhwata Islam azakumullah wa yakum. Memutuskan silaturahim, terputusnya silaturahim hanya karena dunia. Akhi azakumullah, Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Rasulullah SAW ya dalam hadis tersebut mengancam orang yang memutuskan silaturahim bahwa ia tidak masuk surga, naudzubillah. Iya. Maka Pak, dalam Islam Pak, menyambung silaturahim itu sangat-sangat dianjurkan Pak. Menjaga hubungan kita dengan kerabat, dengan kakak, dengan ibu, dengan kakek, dengan paman. Ya, dalam Islam itu harus dijaga betul-betul. Bahkan Rasulullah mengatakan man sarrahu an yunassa lahu fi umuri wa an yuwassa lahu fi rizqi, siapa yang ingin ya umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, falyasir rahimah, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ternyata kata Rasulullah, menyambung silaturahim itu bisa apa? Meluaskan rezeki. Yang kedua apa? Memanjangkan umur. Nah, kita sambung silaturahim kita ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum, anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling-seruling. Maksudnya apa Pak? Artinya mereka hanya memperhatikan keindahan suara saja dan tidak memperhatikan makna-makna ayat tersebut. Kadang kita lihat ada seorang pemuda, masya Allah, ya, dia bisa meniru gaya Musyari Ar-Rasyid, bisa meniru, ya, wah pokoknya kalau masalah suara itu. Di negeri kita sendiri Pak, Al-Quran hanya diperlombakan sebatas keindahan suara Pak. Bapak lihat aja musabaqah tilawatil Quran, kebanyakan tentang keindahan suara kan Pak. Ya suaranya yang indah, melengking, masya Allah. Rasulullah SAW khawatir itu Pak. Kata Rasulullah SAW, di antara yang aku khawatirkan, nashwan yattakhidun al-Qur'ana mazamir, para pemuda yang menjadikan Al-Quran hanya sebatas seruling-seruling saja. Padahal Pak, tujuan Al-Quran turun untuk apa Pak? Untuk dipahami, ditadabburi, dan diamalkan dalam kehidupan kita, bukan untuk diperlombakan suara. Kadang ada seorang wanita ya, di hadapan laki-laki baca Al-Quran dengan suara yang indah, dia pakai gincu, pakai apa? Ya, pakai bedak. Udah gitu ayat yang dibaca, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah pertama. Ini enggak paham apa ya tabarruj itu apa. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka ya akhi, kita umat Islam jangan fokus dari sisi suara, jangan. Tapi fokuskan dari sisi memahami makna-maknanya. Coba kita tanya, sudah berapa ayat yang kita sudah pahami dari Al-Quran? Juz amma, jangan jauh-jauh Pak. Juz amma aja ya, yang ayatnya pendek, suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek. Udah belum kita gali itu Pak ya? Kita pelajari tafsirnya Pak. Al-Fatihah lah, Al-Fatihah. Sudah belum kita pelajari makna-maknanya? Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW khawatir pemuda-pemuda yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai apa? Seruling-seruling. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Lalu apakah berarti kita tidak boleh melakukan Al-Quran? Boleh. Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk melakukan Al-Quran, tapi yang Rasulullah khawatirkan itu hanya lebih fokus kepada apa? Lagunya saja gitu loh. Tidak berusaha untuk memahami. Melakukan silakan, tapi ingat kata para ulama, lagu Al-Quran gak boleh sama dengan lagu nyanyian. Saya pernah mendengar Pak, orang baca Quran lagunya kayak dangdutan Pak. Bener Pak. Jadi orang baca Quran apa nyanyi dangdut ya? Gak benar, kata para ulama, gak boleh diserupakan, karena Al-Quran bukannya nyanyian.
Dan Rasulullah mengatakan ya, sebaik-baiknya lagu Al-Quran itu adalah apa? Yang membuat hati manusia takut kepada Allah, yang sendu. Makanya kata Ibnu Hajar, yang lebih bagus kita sedih-sedihkan bacaannya, supaya orang mau mengingat tentang kehidupan akhirat. Itu yang paling bagus, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Itu yaitu banyaknya algojo yang zalim. Ya. Orang-orang keamanan yang zalim. Ya, yang harusnya mereka menjaga keamanan tapi mereka malah ya menzalimi manusia. Kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma qat. Ada dua penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya sekalipun juga. Siapa dia? Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah orang-orang yang membawa pecut, apa sih namanya, cambuk. Dia cambuki manusia dengan tanpa kesalahan. Yang kedua siapa? Nisaun kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kata Rasulullah, mereka tidak mencium bau surga dan tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga.